Bab 1196 Pakar tingkat strategis, dia meninggal. Para anggota Flower of Seven Sins di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak kaget. Bahkan pendeta iblis melantunkan penyembuhan yang lebih besar berhenti tiba-tiba ketika dia menatap tubuh Torren yang tidak bergerak. Violent Torren memiliki hampir 80.000 HP tersisa sekarang. Dengan kekuatannya, dia seharusnya bisa bertahan selama beberapa waktu. Kalau tidak, pendeta iblis tidak akan memilih untuk menggunakan penyembuhan yang lebih besar, yang memiliki waktu casting yang sangat lama. Pada saat ini, ketika beberapa anggota Bunga Tujuh Dosa berbalik untuk melihat Si Feng, kemungkinan tiba-tiba terjadi pada mereka, dan mereka tidak bisa membantu tetapi bergidik memikirkannya. Kemungkinan itu adalah bahwa Si Feng belum menggunakan berserk skill-nya ketika dia bertarung dengan Violent Torren sebelumnya, bahkan setelah berserker berubah menjadi demon. Dan hanya mengaktifkan skill sekarang. Tidak baik, kami bertemu yang sulit. Dia adalah pakar puncak, cepat dan hubungi Brother Chen, kata seorang pria kurus. Pria itu merasa napasnya tertahan saat melihat Si Feng. Ada beberapa ahli puncak bahkan di Bunga Tujuh Dosa. Keberadaan ini biasanya merupakan bagian dari manajemen menengah organisasi. Si Feng akan memiliki sedikit kesulitan melawan lebih dari selusin ahli realem perbaikan setengah langkah seperti mereka pada saat yang sama. Terutama sekarang dia telah mengaktifkan berserk skill-nya. Saat ini, hanya Brother Chen, Ranger yang memimpin tim kali ini, serta beberapa orang lain yang mungkin bisa menahan seseorang seperti Si Feng lama. Sama seperti asasin kurus ini selesai berbicara, Si Feng maju dan tiba-tiba muncul di depan Guardian Knight. Tanpa ragu, Guardian Knight ini mengaktifkan Protection Blessing. Namun, Si Feng tetap tidak terganggu oleh reaksi ini saat dia mengacungkan Killing Ray. Flash yang menggemuruh, segera, 4 lengkungan biru menyambar di 4 lokasi berbeda. Teknik tempur For Moon Lotus. Setelah 4 ular kilat menembus Guardian Knight, mereka masing-masing menyerang 4 pemain kelas sihir di belakangnya. The Guardian Knight langsung kehilangan lebih dari setengah dari 140.000 HP-nya. Sedangkan 4 kelas sihir di belakangnya kehilangan sepertiga dari mereka dan spellcasting mereka terganggu oleh dampak dari Thundering Flash. Blokir dia, jangan biarkan dia mendekati kelas sihir. Mendengar ini, seorang Knight Ksatria segera menggunakan Justice Roar pada Si Feng. The Demon Cleric di bagian belakang juga melemparkan Truth Shield dan Rapid Healing pada Guardian Knight. Adapun pemain jarak dekat lainnya, mereka masing-masing menggunakan keterampilan kontrol pada Si Feng. Pada saat yang sama, kelas jarak jauh meluncurkan serangan untuk menyegel gerakan Si Feng. Si Feng tidak bisa membantu tetapi mengakui bahwa setiap anggota Bunga Tujuh Dosa adalah seorang ahli. Koordinasi mereka satu sama lain juga sempurna. Dalam kombinasi dengan HP dan pertahanan mereka yang tinggi, itu membuat berurusan dengan mereka sangat sulit. Jika ada ahli lain di sini, mereka pasti akan memilih untuk mundur dulu. Namun, Si Feng tidak pernah menghibur pikiran untuk mundur. Sebaliknya, dia mengaktifkan Defensive Blade tanpa ragu, sangat memperluas jangkauan serangannya. Pada saat yang sama, ia mengganti judul Basic Tyrant ke judul Master Ilmu Pedang, meningkatkan kecepatan serangannya sebesar 30%. Orbit pedang, cahaya bintang segera muncul di sekitar tubuh Si Feng. Dia tidak hanya berhasil memblokir semua serangan yang masuk, tetapi sebelum ada yang bisa bereaksi, semua orang dalam radius 15 yard dari dirinya juga mulai kehilangan HP dengan cepat. Meskipun Demon Cleric pada jarak jauh melakukan spamming menyembuhkan pada Guardian Knight, dia masih gagal mempertahankan MT hidup. Dalam sekejap mata, semua orang dalam jarak 15 yard dari Si Feng meninggal. Sementara itu, Oracle yang melapor kepada Ranger bernama Brother Chen tercengang. Halo, mengapa kamu menghubungi aku pada saat seperti itu? Apa sesuatu terjadi? Tanya si level 43 Ranger sambil bermain-main dengan Passing Monarch. Kakak Chen, tidak bagus. Ada monster besar di sini. Level 42 Oracle tergagap. Selama waktu Oracle memberikan laporannya, Si Feng telah menggunakan langkah diam dan muncul di belakang asasin yang dibangun dengan tipis, yang baru saja mengaktifkan langkah angin. Si Feng kemudian mengeksekusi chop, kecepatan serangannya begitu cepat sehingga asasin bahkan tidak bereaksi, karena dia mati seketika. Seekor monster. Apakah seseorang lari jauh-jauh ke sini dari pulau? Ranger bertanya, bingung. Tidak, ada pakar puncak di speedboat yang kami serang. Torren dan yang lainnya, mereka semua mati. Pada saat ini, Oracle dengan cepat kehilangan kemampuannya untuk berbicara ketika dia melihat teman-temannya mati satu demi satu. Seorang pakar puncak? Oke, aku akan pergi ke sana sekarang. Ranger segera memahami betapa parahnya situasi. Mengabaikan Passing Monarch, dia berbalik ke arah beberapa temannya, yang membunuh anggota lain dari Aliansi Kebebasan, dan berteriak, Palu, kalian ikuti aku. Torren dan yang lainnya dalam kesulitan. Setiap ahli puncak adalah senjata strategis dalam pertempuran tim. Jika tidak terkandung dengan benar,
seorang pakar puncak dapat dengan mudah mengubah gelombang dalam pertarungan antara ratusan pemain. Violent Torrent dan 17 lainnya yang pergi ke Swift Dragon Speedboat hanyalah ahli realem perbaikan setengah langkah. Mereka sama sekali tidak cocok untuk seorang ahli kaliber seperti itu. Jika Ranger ditunda, mereka pasti akan dimusnahkan. Karena itu, dia perlu bergegas ke sana segera. Dia akan pergi. Passing Monarch dipenuhi dengan kebingungan ketika dia melihat Ranger berpakaian hitam terbang menuju Swift Dragon Speedboat. Namun, kepergian Ranger adalah hal yang baik untuk aliansi kebebasan karena Ranger dan 3 teman yang mengikutinya adalah mereka yang telah membunuh sebagian besar anggota aliansi kebebasan. Dengan speedboat perunggu yang berjarak kurang dari 50 meter dari Swift Dragon Speedboat, Ranger membutuhkan waktu kurang dari 5 detik untuk meluncur melintasi jarak ini. Namun, begitu Ranger yang berpakaian hitam turun, dia dikejutkan dengan pemandangan di depannya. Pada saat ini, tidak satu pun dari 18 orang yang dikirim untuk merebut speedboat Swift Dragon masih hidup. Namun, hanya 5 detik yang berlalu sejak ia menerima laporan. 18,5 langkah perbaikan realem ahli yang telah berubah menjadi iblis telah meninggal, begitu saja. Ranger memelototi Si Feng, yang berdiri agak jauh, dan bertanya dengan dingin, "Di mana temanmu? Atau apakah mereka berpikir untuk menyergap kita saat kita bertarung denganmu?" Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, satu orang tidak bisa menghabisi begitu banyak ahli realem perbaikan setengah langkah iblis dalam waktu sesingkat itu. Paling tidak, prestasi seperti itu membutuhkan beberapa ahli yang bekerja bersama. "Sahabat," Si Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku satu-satunya di sini. Jika kamu berlari jauh ke sini hanya untuk menanyakan hal ini, bisakah kita memulai pertarungan sekarang? Hammer, kamu dan Letter berurusan dengan pria itu. Scorpion dan aku akan membantu dari samping dan mencegah orang lain menyergap kita," perintah Ranger cepat-cepat. Jelas dia tidak mempercayai Si Feng. "Serahkan padaku." Level 43 berserker bernama Hammer mengangguk serius saat dia melihat Si Feng yang berjubah. Fakta bahwa pendekar pedang di hadapan mereka dapat bekerja dengan para ahli lain untuk menyingkirkan kelompok Violent Torrent begitu cepat membuktikan bahwa kekuatannya luar biasa. Belum lagi, Hammer juga merasakan aura berbahaya yang datang dari Si Feng, dan dia bisa mengatakan bahwa dia jelas bukan tandingan Si Feng dalam pertarungan 1 lawan 1. Namun, jika dia berkoordinasi dengan Letter, bahkan jika mereka tidak bisa mengalahkan Si Feng, itu juga tidak mungkin bagi Si Feng untuk membunuh mereka. Namun, saat Hammer selesai berbicara, Si Feng sudah berlari ke arahnya. Sangat cepat, asasin bernama Letter terkejut. Pada kecepatan ini, bahkan jika dia mengaktifkan skill bersek dalam bentuk manusianya, dia tidak akan sebanding dengan Si Feng. Jika bukan karena transformasi iblisnya meningkatkan fisiknya, ia bahkan tidak akan bisa melihat sekilas sosok Si Feng. Hammer juga memucat saat melihat ini. Dengan tergesa-gesa, dia mengacungkan pedang besar di tangannya dan mengeksekusi Harvest 1 skill Deo's Harvest, yang hanya bisa digunakan dalam bentuk iblisnya. Segera, sejumlah garis cahaya hitam melesat ke depan, membungkus area berbentuk kerucut 20 meter di depannya. Keterampilan ini tidak dapat diblokir, hanya dihindari. Apakah dia mati? Ketika cahaya hitam menghilang, tidak ada tanda-tanda sosok Si Feng dimanapun. Surat, hati-hati, pada saat ini, Ranger, yang berdiri 10 meter di belakang asasin bernama Letter, tiba-tiba menyadari Si Feng muncul di atas kepala asasin. Namun, peringatannya datang terlambat. Si Feng segera menggunakan Instant Strike tabu skill instan. Kecepatan serangannya meningkat 500% dan kerusakan 400% selama 3 detik. Ranger yang jauh hanya melihat banyak garis cahaya biru berkedip di depannya. Sebelum asasin disebut Letter bahkan bisa mengaktifkan Vanish, tubuhnya sudah jatuh ke tanah. Tak lama setelah itu, Hammer akhirnya bereaksi terhadap situasi. Namun, pada saat dia melakukannya, beberapa garis cahaya biru sedang menuju ke arahnya. Menanggapi sedikit lebih baik daripada surat, Hammer mengeksekusi selas angin puyuh untuk membela diri. Namun, karena kesenjangan dalam kecepatan antara dia dan Si Feng terlalu besar, sebelum pedang besarnya bahkan bisa mulai mengambil momentum, dia sudah dipukul beberapa kali. Visi Hammer kemudian berubah abu-abu saat tubuhnya jatuh ke tanah. Siapa dia? Ranger bergidik ketika melihat adegan ini. Elementalis laki-laki bernama Scorpion mengambil langkah mundur tanpa sadar, teror muncul di wajahnya. Dua ahli realem penyempitan, masing-masing dengan lebih dari 100.000 HP, benar-benar terbunuh seketika. Bagaimana ini hanya ahli puncak? Bab 1197 Iblis Dewa. Pada saat ini, ketakutan memenuhi mata Ranger berpakaian hitam saat dia melihat Si Feng. Jika lawannya hanya ahli puncak, maka setelah berubah menjadi Demon tinggi, dia bisa sedikit banyak menolak jika dia bekerja sama dengan Scorpion. Setelah skill bersek Si Feng selesai, mereka kemudian dapat melakukan serangan balik. Namun, pendekar pedang di hadapan mereka jelas bukan hanya ahli puncak. Lupakan mereka berdua bekerja bersama, bahkan jika dia semua orang di tim datang, mereka hanya akan membuang hidup mereka.
Perbedaan dalam atribut antara kedua belah pihak terlalu besar. Bahkan dia, yang merupakan iblis tinggi, belum berhasil melihat dengan jelas serangan si Feng. Demons tinggi menerima peningkatan 20% pada fisik mereka, yang 5% lebih tinggi daripada demons rendah. Atribut utama mereka juga akan meningkat sebesar 20%. Namun, bahkan kemudian, dia masih tidak bisa mengimbangi si Feng. Kami mundur. Mengatakan demikian, Ranger segera mengulurkan sayapnya dalam persiapan untuk pergi. Pada saat yang sama, ia juga mengirim perintah untuk menarik diri dalam obrolan tim. Tapi bagaimana dengan situasi di sisi Bos Brute? Elementalis bernama Scorpion bertanya dengan tergesa-gesa. Bos Brute berkata untuk tidak membiarkan siapapun memasuki Pulau Iblis. Bodoh. Ranger mengirim tatapan tajam pada Scorpion. Mengabaikan Elementalis, Ranger langsung terbang. Mereka saat ini iblis. Hukuman mati yang akan mereka derita sangat parah. Jika mereka sudah tahu bahwa mereka tidak bisa menghentikan si Feng, bertahan dalam upaya hanya akan menjadi bodoh. Selain itu, bahkan jika mereka ingin menghentikan si Feng dan yang lainnya dari memasuki Pulau Iblis, tempat terbaik untuk melawannya bukanlah di laut, tetapi di Pulau Iblis itu sendiri. Mereka adalah iblis. Mereka memiliki perlawanan sihir bawaan yang sangat tinggi, terutama perlawanan kegelapan. Mereka tidak perlu khawatir tentang kekuatan korosif gelap di pulau itu. Namun, hal yang sama tidak bisa dikatakan untuk lawan mereka. Lebih penting lagi, Pulau Iblis diselimuti kabut abu-abu, yang secara signifikan mengurangi jangkauan penglihatan pemain. Namun, iblis seperti mereka tidak terpengaruh oleh kabut abu-abu Pulau Iblis sama sekali. Mereka akan memiliki banyak kesempatan untuk berurusan dengan si Feng dan yang lainnya, yang keterampilan berserknya akan ada di cooldown pada waktu itu. Sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Si Feng tidak memberi Ranger dan Elementalis kesempatan sama sekali. Mengaktifkan Wind Reader, dia meninggalkan afterimage di mana dia berdiri saat dia langsung muncul di depan dua anggota Flower of Seven Sins. Dia kemudian dengan keras mengayunkan Killing Ray. Ledakan api guntur, petir dan api turun ke Ranger dan Elementalis, dan bahkan lapisan es di bawah keduanya mulai runtuh dan menguap. Dia melarikan diri, ketika kilat dan api menghilang, si Feng hanya melihat satu mayat iblis mengambang di atas air. Mayat ini tidak lain milik Elementalis Scorpion. Adapun Ranger berpakaian hitam, dia tidak terlihat. Namun, si Feng tidak terlalu terkejut dengan hasil ini. Tidak seperti Low Demons, High Demons tidak hanya menerima lebih banyak perbaikan pada fisik dan atribut dasar mereka tetapi juga harus belajar beberapa keterampilan iblis yang kuat. Bahkan keterampilan dengan kemampuan melarikan diri yang kuat. Transfer gelap. Keahlian ini memungkinkan seseorang untuk berteleportasi ke lokasi manapun dalam radius 3000 yard. Aktivasinya tidak membutuhkan waktu persiapan, tetapi memiliki cooldown 6 jam yang panjang. Keberadaan skill ini membuat membunuh pemain High Demon sangat sulit. Ranger berhasil melarikan diri, tetapi anggota Flower of Seven Sins lainnya yang melarikan diri kembali ke Pulau Iblis bukanlah iblis tinggi. Tanpa ragu, si Feng segera mulai mengejar para pemain iblis itu. Meskipun kedua belah pihak bergerak di udara, si Feng mampu terbang bebas di langit karena Wind Reader, sedangkan para pemain iblis hanya bisa meluncur. Kecepatan kedua belah pihak adalah dunia yang terpisah satu sama lain. Adapun serangan yang diluncurkan oleh para pemain iblis, tidak hanya si Feng dengan mudah menghindari mereka. Tetapi ia bahkan menggunakan kesempatan untuk mempersingkat jarak di antara mereka. Siapapun yang ditangkap oleh Feng Feng terbunuh hanya dalam beberapa pukulan. Awalnya, ada lebih dari 80 iblis rendah melarikan diri kembali ke Pulau Iblis. Namun, yang benar-benar berhasil mencapai pulau itu berjumlah kurang dari 30. Begitu mereka mencapai Pulau Iblis, si Feng menyerah mengejar. Demon Island penuh dengan monster level 70+. Jika dia tidak hati-hati, dia pasti akan menarik perhatian monster. Jika itu terjadi, bukan hanya dia tidak akan bisa membunuh anggota Bunga Tujuh Dosa, tapi dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Bahkan, begitu si Feng melangkah ke pulau itu, dia melihat lebih dari selusin penguntit bayangan. Shadow Stalker, Dark Creature, Great Lord. Level 71, HP 37 juta per 37 juta. Ketika Passing Monarch dan yang lainnya menginjakan kaki di pulau itu juga, mereka tidak bisa menahan napas ketika melihat pemandangan ini. Tidak lama setelah mereka tiba dari pemandangan lebih dari selusin level 70 plus Great Lords menyambut mereka. Selain itu, ini hanya yang bisa mereka lihat. Bagaimana dengan yang ada di hutan yang tidak bisa mereka lihat? Ini jelas bukan tempat yang harus dikunjungi manusia. Pada saat ini, auman memekakkan telinga datang dari tengah pulau dan bergema di seluruh tempat. Bahkan para penguntit bayangan pun ketakutan mendengar raungan ini. Segera setelah itu, pilar cahaya hitam putih melonjak dari jantung pulau. Begitu pilar cahaya ini muncul, Passing Monarch dan yang lainnya tiba-tiba merasa seolah-olah tubuh mereka tidak lagi menjadi milik mereka sendiri. Sedemikian rupa sehingga mereka bahkan tidak bisa menggerakkan ujung jari mereka.
Hanya setelah periode singkat mereka secara bertahap memulihkan mobilitas mereka. Apa itu? Passing Monarch menatap pilar cahaya hitam putih, benar-benar dikejutkan oleh pemandangan spektakuler di depannya. Pada saat ini, langit di atas Pulau Iblis mulai runtuh, membentuk lubang hitam. Lewat Monarch samar-samar bisa melihat mata raksasa di dalam lubang hitam. Hanya dengan satu pandangan sekilas ke bola mata ini memberinya apresiasi betapa menakutkan makhluk di dalam lubang hitam itu. Pada kenyataannya, bukan hanya Passing Monarch dan yang lainnya yang merasa takut. Pada saat ini, bahkan Si Feng bisa merasakan aura kematian menjulang di atasnya. Selain itu, dia mendeteksi aura yang sangat akrab yang berasal dari lubang hitam itu, Divine Might. Namun, Divine yang dia rasakan sekarang benar-benar berbeda dari ketika dia menemukannya sebelumnya. Dalam contoh-contoh sebelumnya, Divine, ia merasa semuanya berasal dari barang-barang. Terlebih lagi, karena kekuatan ilahi dari barang-barang ini berasal dari para dewa, kekuatan ilahi yang dapat mereka pancarkan sangat lemah. Jika Si Feng membandingkan Divine White dari item dan Divine White yang dia rasakan sekarang, yang pertama terasa setipis udara, sedangkan yang terakhir terasa sepadat merkuri. Bagaimana ini bisa terjadi? Saat Si Feng menatap bola mata merah besar itu, dia benar-benar bingung dengan apa yang sedang terjadi. Mungkinkah ini acara di Pulau Iblis? Di domain dewa, seringkali terjadi peristiwa seperti itu. Bagi para pemain, peristiwa ini adalah bencana sekaligus peluang. Namun, Si Feng dengan cepat menolak pemikiran ini. Menurut apa yang dia ketahui tentang berbagai peristiwa, Tuhan yang sejati tidak bisa muncul. Pada saat ini, dia bisa mengatakan dengan pasti bahwa bola mata besar itu adalah mata dewa. Alasan untuk kepastiannya adalah pengalaman pribadi dengan tekanan semacam ini, jadi dia pasti tidak bisa salah. Pada saat yang sama, anggota Flower of Seven Sins di Pulau Iblis semua mengungkapkan ekspresi bersemangat satu demi satu saat mereka melihat bola mata raksasa di langit. Keberhasilan, sisi bos Brute berhasil. Hahaha, masa depan domain dewa akan menjadi era bunga 7 dosa. Petik 2. Pada saat ini, anggota Flower of Seven Sins sangat bersemangat sehingga mereka benar-benar lupa tentang pertempuran mereka dengan Si Feng sebelumnya. Sementara itu, seiring dengan penampilan bola mata raksasa ini, 3 benda ungu emas yang mempesona jatuh dari ruang yang kusut, setiap satu dari 3 item memancarkan Divine Might yang kuat yang bisa membuat satu bergidik. Segera setelah itu, suara pengumuman sistem memasuki telinga Si Feng dan yang lainnya. Pengumuman sistem, beberapa pemain telah mengaktifkan paket ekspansi baru, Gangguan Dewa Iblis. Bab 1198 Kegelapan meningkat. Pengumuman sistem bergema di benak semua orang untuk waktu yang lama. Para pemain di seluruh domain dewa yang telah menerima berita tertegun. Beberapa pemain telah pergi langsung ke situs web resmi game, mencari informasi tentang ekspansi terbaru ini, sedangkan yang lain tidak memikirkannya sama sekali. Lagi pula, ini bukan ekspansi pertama game yang diluncurkan. Mereka sudah lama terbiasa dengan kejadian seperti itu. Namun, ketika Si Feng, yang berada di Pulau Iblis, mendengar pengumuman sistem ini, dia bingung untuk waktu yang lama. Iblis Gangguan Dewa? Si Feng menyaksikan lubang hitam di langit perlahan menutup, kekacauan mencengkeram jantungnya yang berdetak kencang. Jika dia tahu sesuatu seperti ini akan terjadi, dia akan melakukan apa saja untuk menghentikan bunga 7 dosa. Domain dewa memiliki banyak paket ekspansi. Di antara mereka, beberapa memiliki pengaruh yang sangat kecil terhadap permainan, sementara beberapa akan berdampak signifikan pada dunia. Ambil paket ekspansi Abyss Invasion sebagai contoh. Paket ekspansi hanya mempengaruhi kerajaan Menara Kembar dan negara-negara tetangga. Namun, paket ekspansi The Demon Gods Disturbance memengaruhi semua domain god. Orang bahkan dapat mengatakan bahwa dampak paket ekspansi sama besarnya dengan pembaruan sistem. Meskipun paket ekspansi Demon Gods Disturbance belum diperkenalkan di situs web resmi, itu bukan kabar baik bagi pemain biasa. Sebaliknya, paket ekspansi ini menguntungkan pemain gelap dan iblis. Karena paket ekspansi Demon Gods Disturbance ini, pembatasan sistem pada Gods Domain telah melonggarkan, mungkin pecah, memungkinkan kekuatan gelap tumbuh secara eksponensial lebih kuat. Akibatnya, kekuatan gelap menemukan lebih banyak daerah di mana mereka bisa berkumpul. Titik-titik pengumpulan ini merujuk ke kota-kota NPC. Saat kekuatan gelap menduduki lebih banyak kota, pemain gelap dapat memperluas jangkauan mereka, lebih mudah membunuh pemain. Dan bertukar poin yang mereka peroleh untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Ada juga alat-alat tertentu yang dapat memungkinkan seseorang untuk membunuh pemain lain di kota NPC dan pergi dengan aman, menghindari penjaga NPC. Setelah gangguan Dewa Iblis diaktifkan, kota-kota NPC tidak lagi menjadi tempat berlindung yang aman bagi para pemain. Selain itu, jika seseorang tidak berhati-hati saat menjelajahi ladang, kekuatan gelap NPC bahkan mungkin merenggut nyawanya. Bandit NPC, khususnya, menjadi lebih lazim. Karena hal ini, domain dewa akan turun ke kekacauan. Penyergapan di ladang menjadi lebih sering,
dan kekuatan gelap serangan NPC di kota-kota NPC akan menjadi kejadian sehari-hari. Namun, ini bukan perubahan yang paling penting. Setelah memicu paket ekspansi ini, semua monster domain dewa akan mendapatkan kemampuan untuk belajar dan berevolusi. Mereka kemudian dapat meningkatkan kekuatan tempur mereka. Sederhananya, jika sejumlah besar pemain terus-menerus membunuh monster suatu wilayah, monster ini secara bertahap akan tumbuh lebih kuat, menjadi semakin sulit untuk dibunuh. Tentu saja, peningkatan ini bukan tanpa batas. Monster umum bisa, paling banyak, tumbuh dengan standar lantai 2 menara percobaan, sedangkan monster elit dan elit khusus dapat membidik standar lantai 3. Kepala suku bisa tumbuh ke standar lantai 4, Lords dan High Lords ke standar lantai 5, dan Great Lords dan Grand Lords ke standar lantai 6. Untungnya, ada cara untuk mengatasi masalah ini, menggiling di mana beberapa orang lain berani. Monster yang tidak digarap pemain akan mempertahankan standar rendah mereka. Pemain juga bisa merintis peta tingkat tinggi. Tempat-tempat ini memiliki populasi pemain yang sama rendahnya. Karena paket ekspansi ini, berbagai guild besar telah tumbuh lebih antusias dalam merintis peta baru. Mereka tidak lagi membatasi diri di wilayah mereka sendiri. Ini, pada gilirannya, meningkatkan intensitas persaingan antara persekutuan. Sisi baiknya, monster yang berevolusi dan ditingkatkan akan memberikan lebih banyak EXP, yang memungkinkan pemain naik level lebih cepat. Saudara Ye Feng, pulau ini terlalu berbahaya. Aku pikir kita harus pergi, Passing Monarch dengan cemas menasihati si Feng. Meskipun bola mata raksasa di langit telah menghilang, pulau itu terasa lebih berbahaya sebelumnya. Nalurinya menyuruhnya lari. Mendengar ini, si Feng menatap penguntit bayangan, yang tiba-tiba pergi bersek. Sambil mendesah, dia berkata, baiklah, ayo pergi, kalau begitu. Dengan situasi di Pulau Iblis seperti itu tidak cocok untuk mereka sekarang. Aura Dewa Iblis telah mendorong monster Pulau Berserk. Di negara ini, kekuatan tempur mereka telah meningkat setidaknya 30%. Pulau Iblis sudah berbahaya baginya. Sekarang para monster telah mengamuk, tidak mungkin mencapai reruntuhan kuno. Jika dia ingin melakukannya, dia hanya bisa menunggu sampai monster di sini kembali ke keadaan normal mereka. Ketika si Feng dan yang lainnya berbalik untuk pergi, raungan monster mencapai mereka dari dalam hutan. Pada saat berikutnya, Demonic Hound berkepala 3 yang tingginya lebih dari 5 meter keluar dari pohon. Seorang pria biadab dengan rambut acak-acakan duduk di atas Demonic Hound ini. Pria itu berdiri lebih dari 2 meter, setengah kepala lebih tinggi dari Kola. Pria itu memiliki lengan yang tebal dan kuat. Pria itu membawa tombak merah tua di punggungnya, yang panjangnya dihiasi dengan tanda ilahi berwarna merah darah. Cahaya api menelan ujung tombak. Pada pandangan pertama, jelas bahwa tombak ini bukan senjata biasa. Sekelompok pemain mengikuti pria di atas yang tidak kurang dari Bronze Mons. Orang-orang ini sebagian besar berada di sekitar level 43. Siapa orang-orang ini? Passing Monarch memalingkan kepalanya ke arah kelompok 6 orang, terkejut. Anggota Freedom Alliance lainnya juga terkejut. Demonic Hound berkepala 3 sangat besar. Daripada gunung, itu tampak seperti monster peringkat Tuhan. Mereka bahkan belum pernah mendengar tentang gunung seperti itu sebelumnya. Yang lebih mengejutkan, buas di atas Demonic Hound sebenarnya adalah level 45. Sementara itu, si Feng mengenali orang biadab ini saat dia menatapnya. Tombak Brute. Di masa lalu, Brute Spear telah menjadi ahli yang relatif terkenal dari bunga 7 dosa. Saat itu, seluruh dunia telah menyebutnya sebagai Dewa Brute. Di Gods Domain, setiap pemain yang dijuluki Dewa telah menjadi pakar tingkat 6 dewa. Alasan dia dikenal sebagai Brute God, dan bukan Spear God, adalah kekuatannya yang tidak manusiawi baik dalam permainan maupun dunia nyata. 5 lainnya di belakang Brute Speed adalah semua ahli dari Flower of Seven Sins. Standar tempur mereka setara dengan Ranger berpakaian hitam dari sebelumnya, telah mencapai alam air yang mengalir. Bahkan di Super Guild, pesta ahli seperti ini jarang terjadi. Seseorang hanya akan menjumpai mereka dengan frekuensi di gelap arena. Kalian membunuh orang-orangku barusan? Brute Spear bertanya dengan dingin ketika dia menatap si Feng dan yang lainnya. Suara Brute Spear terdengar kasar. Meskipun dia berbicara dengan normal, kata-katanya terdengar seperti raungan harimau. Dia seperti jenderal pada zaman kuno dan mengeluarkan perasaan yang sangat menakutkan. Rekan teman, apakah ada beberapa kesalahpahaman di antara kita? Passing Monarch bertanya dengan tergesa-gesa ketika dia melihat Brute Spear dan anggota Flower of Seven Sins lainnya menunjukkan tanda-tanda. Mengambil tindakan. Kami tidak mengambil inisiatif untuk menyerang orang-orangmu. Mereka menyerang kami terlebih dahulu. Kami hanya membalas. Aku tidak peduli. Saat ini, aku bertanya apakah kalian membunuh orang-orangku atau tidak? Brute Spear menuntut sekali lagi, mengabaikan kata-kata Passing Monarch. Bab 1199 Barang Iblis Dewa. Kekejaman dingin mewarnai kata-kata Brute Spear.
Semua orang tiba-tiba merasakan udara di sekitarnya bertambah berat ketika tekanan kuat membebani mereka, membuatnya sulit bernapas. Freedom Alliance memiliki keunggulan dalam jumlah, tetapi Passing Monarch tidak meragukan bahwa, jika Brute Spear dan yang lainnya ingin membunuh mereka, mereka tidak akan berdaya untuk melawan. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlalu jelas. Dibandingkan dengan Ranger berpakaian hitam yang dia lawan sebelumnya, Brute Spear dan yang lainnya jauh lebih kuat. Jika mereka jatuh dalam pertarungan melawan Brute Spear dan teman-temannya, mereka bisa menghadapi hasilnya. Namun, ketika Ranger berpakaian hitam telah membunuh teman-temannya, bahkan kebangkitan tidak menghidupkan orang mati. Teman-temannya telah terlempar dari permainan dan tidak bisa masuk kembali. Karena itu, jika mereka mati sekarang, mereka akan kehilangan kesempatan bulanan untuk mendapatkan Legacy of the Sea. Adapun mengandalkan Si Feng, sementara Passing Monarch mengakui bahwa Si Feng sangat kuat, pendekar pedang itu baru saja menggunakan skill berseknya. Dia tidak bisa menggunakannya lagi dalam waktu singkat. Peluangnya mengalahkan 6 ahli sebelum mereka tidak bagus. Sementara Passing Monarch dan anggota Freedom Alliance tetap diam, tidak yakin bagaimana mereka harus menjawab pertanyaan Brute Spear. Si Feng membuka mulutnya dan berkata, itu benar. Aku melakukannya. Ketika Passing Monarch dan yang lainnya mendengar jawaban jujur Ayuro Si Feng, mereka memucat saat mereka terdiam. Bagaimana mungkin Brute Spear tidak tahu bahwa merekalah yang bertanggung jawab atas kematian temannya? Jelas bahwa Brute Spear sedang bermain-main dengan mereka. Pertarungan tidak bisa dihindari. Larilah dengan semua yang kamu miliki, Passing Monarch berkata dengan tergesa-gesa dalam obrolan tim. Pada kenyataannya, mereka sudah sangat beruntung. Jika bukan karena Si Feng memukul mundur anggota Flower of Seven Sins sebelumnya, mereka akan kehilangan nyawa mereka dan bronze speedboat mereka. Namun, sekarang, bahkan jika mereka mati, mereka bisa menjaga speedboat mereka. Saat Passing Monarch bersiap untuk bertarung, Brute Spear melompat turun dari Demonic Hound berkepala 3. Namun, bukannya mengungkapkan niat membunuh, dia tersenyum. Hahaha, tidak buruk, kamu benar-benar mengakui bahwa kamu membunuh orang-orang aku. Brad, harus aku akui, kamu cukup berani. Brute Spear menertawakan Si Feng yang berjubah. Atas nama keberanianmu, aku akan memberimu kesempatan untuk meninggalkan tempat ini bersama hidupmu. Tentu saja, kalian bisa menolak tawaranku. Namun, kamu tidak akan memiliki harapan untuk melarikan diri. Seperti teman kamu akan dilarang masuk ke Domain God untuk beberapa saat. Tidak hanya itu, tetapi kamu juga akan kehilangan 3 level saat kamu masuk kembali. Bagaimana mungkin? Bukankah hukuman mati hanya mengurangi 1 tingkat? Anggota Freedom Alliance tidak bisa tidak panik. Kehilangan 1 tingkat sudah merupakan hukuman berat. Jika mereka kehilangan 3, mereka akan membutuhkan waktu yang lama untuk mengejar ketinggalan. Adapun apakah Brute Spear berbohong atau tidak, pria itu tidak punya alasan untuk itu. Lagi pula, inisiatif itu ada di tangan Brute Spear. Apakah mereka akan bertempur atau tidak, semuanya tergantung pada Brute Spear. Yang akan kamu lakukan adalah bertanding dengan aku. Kamu semua bahkan bisa datang pada aku bersama. Selama kamu mencukur 1/4 dari HP aku, kamu menang. Jika kamu menang, kamu dapat meninggalkan sini dalam keadaan utuh. Di sisi lain, jika kalah, kamu harus menyumbangkan sebagian dari jiwa kamu, kata Brute Spear, tersenyum ketika dia melirik Passing Monarch dan yang lainnya. Menyumbangkan jiwa kita? Ini adalah pertama kalinya Passing Monarch mendengar hal seperti itu, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya, jika kita berkontribusi pada jiwa kita. Harga seperti apa yang harus kita bayar? Tidak banyak. Kamu akan berada dalam kondisi lemah selama beberapa hari. Kamu tidak akan benar-benar mati, Brute Spear menjelaskan, sepenuhnya memahami kekhawatiran Passing Monarch. Setelah kalian berkontribusi pada jiwamu, aku juga akan membiarkan kalian semua pergi dengan selamat. Berdasarkan kepribadiannya, dia seharusnya sudah membunuh semua orang ini. Namun, dia baru saja menerima 3 harta dari Dewa Iblis, dan dia membutuhkan seseorang untuk mengujinya. Kalau tidak, dia akan mengambil tindakan alih-alih menghabiskan begitu banyak kata dengan orang-orang ini. Saudara Ye Feng, bagaimana menurutmu? Melewati raja tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk bertanya Si Feng. Baginya, kondisi Brute Spear sepertinya menguntungkan. Awalnya, Passing Monarch berpikir bahwa Brute Spear akan meminta speedboat perunggu mereka dengan imbalan membiarkan mereka pergi. Namun, berurusan dengan negara yang melemah selama seminggu atau lebih baik daripada kehilangan 3 level. Selain itu, juga tidak yakin bahwa mereka akan kalah. Jika semua anggota mereka diizinkan untuk menyerang bersama, peluang kemenangan mereka akan cukup tinggi. Jiwa yang berkontribusi? Nama barang tertentu tiba-tiba muncul di kepala Si Feng ketika dia mendengar penjelasan Brute Spear. The Soul Orb, di masa lalu, ini adalah barang yang sangat terkenal di domain dewa. Selain itu milik bunga 7 dosa. Soul Orb telah menjadi terkenal karena kemampuannya untuk menempatkan pemain dalam keadaan sangat tenang dengan mengorbankan jiwa pemain lain.
Aktivitas otak pemain yang terpengaruh juga akan meningkat, yang pada gilirannya akan membantu seseorang mempelajari teknik bertarung, meningkatkan tingkat penyelesaian keterampilan, atau bahkan menjadi pemain gaya hidup master atau grandmaster jauh lebih mudah. Orb jiwa ini jauh lebih efektif daripada lingkungan dengan kepadatan mana tinggi. Akibatnya, ketika berbagai negara adidaya ingin memelihara kejeniusan tertentu, mereka berdagang dengan bunga 7 dosa. Bunga 7 dosa juga lebih dari bersedia untuk diperdagangkan. Lagi pula, hanya dengan menggunakan jiwa yang dikontribusikan beberapa pemain, mereka bisa mendapatkan sejumlah besar sumber daya dan senjata serta peralatan yang sangat baik. Di masa lalu, Si Feng telah mendengar bahwa untuk memelihara Alice, sang penyihir dari barat, Miracle Guild telah menukar legendari yang terfragmentasi dengan bunga 7 dosa. Saat ini, berdasarkan deskripsi Brute Spear dan penampilan Dewa Iblis, Si Feng 80% yakin bahwa Brute Spear memiliki Soul Orb yang dimilikinya saat ini. Di domain dewa, selain atribut dasar, keterampilan, dan item, teknik bertarung juga memengaruhi kekuatan tempur pemain. The Soul Orb adalah harta yang memungkinkan pemain belajar dan menguasai teknik bertarung dengan cepat. Berpikir sampai titik ini, Si Feng memandang Brute Spear dan berkata, jangan pernah memikirkannya. Kami tidak akan menyetujui kondisi kamu. Penolakan tiba-tiba Si Feng mengejutkan semua orang. Melewati Monarch menganga pada Si Feng. Dia tidak bisa memahami mengapa Si Feng mengatakan hal seperti itu. Apakah benar-benar ada kebutuhan untuk melawan Brute Spear dan yang lainnya? Itu berarti kamu ingin mati. Kalau begitu, ekspresi Brute Spear segera menjadi gelap. Tiba-tiba, suasana di sekitarnya menjadi sangat berat, dan Passing Monarch dan anggota Freedom Alliance lainnya berjuang untuk bernapas. Apakah kamu pikir kamu dapat membunuh kami tanpa membayar harga? Tanya Si Feng. Sebelum ada yang menyadarinya, 2 Magic Scrolls muncul di tangannya. Gulungan ajaib ini tidak lain adalah gulungan ajaib tingkat 3 yang diperolehnya dari Raja Ular Laut. Satu adalah gulir sihir defensif tingkat 3, sedangkan yang lainnya adalah gulir sihir penghancur skala 3 yang besar. Gulungan tier 3, kulit Brute Spear berubah menjadi jelek ketika dia melihat 2 gulungan di tangan Si Feng. Bab 1200 dosa kesombongan. 1. Gulungan ajaib tingkat 3 sangat jarang ada di domain God. Hampir tidak mungkin menemukan satu di pasar. Bahkan jika seseorang pergi ke persekutuan besar untuk membeli gulungan ajaib tingkat 3, mereka harus memiliki hubungan dekat dengan pembeli dan barang langka untuk ditawarkan sebagai imbalan. Sementara itu, Brute Spear mengenali kedua naskah ajaib Si Feng. Salah satunya berisi Magic Scroll penghancuran skala besar tier 3, dan ketika scroll ini diaktifkan, bahkan para pemain demon seperti dirinya, dengan HP dan pertahanan yang tinggi, akan mati seketika. Yang kedua adalah gulir sihir defensif tingkat 3, dan saat ini diakui sebagai gulir penyelamat terbaik di domain dewa. Selama gulir sihir defensif tingkat 3 diaktifkan, pemain saat ini tidak berdaya melawannya. Bahkan mantra penghancur skala besar tier 4 tidak dapat memecahkan mantra pertahanan tingkat 3. Bahkan monster mitik tingkat 4 tidak dapat memecahkan mantra defensif. Jika Si Feng mengaktifkan Magic Scroll ini, mereka benar-benar tidak akan dapat melakukan apapun pada Si Feng dan kelompoknya ketika mereka meninggalkan Pulau Iblis. Ini bukan hasil yang ingin dilihat Brute Spear. Apakah kamu benar-benar mau berpisah dengan 2 gulungan ajaib tingkat 3? Brute Spear menatap Si Feng. Dia tidak berharap kelompok Si Feng memiliki kartu truf seperti itu. Jika memungkinkan, dia ingin membunuh Si Feng sebelum yang terakhir dapat mengaktifkan Magic Scrolls. Namun, dia sudah menemukan standar Si Feng sebagai ahli puncak. Bahkan pakar Realm Domain tidak dapat menghentikan Si Feng dari mengaktifkan gulungan itu. Namun, apakah itu adalah Magic Scroll penghancuran skala besar atau Magic Scroll defensif? Keduanya sangat langka, barang berharga pada tahap permainan ini. Dia menolak untuk percaya bahwa Si Feng akan berpisah dengan mereka dengan mudah. Apa yang ada di sana untuk enggan? Si Feng tertawa. Sekarang setelah Pulau Iblis telah berubah, begitu kita kembali, kita bisa menjual informasi ini ke berbagai negara adidaya. Aku yakin mereka akan lebih dari bersedia untuk memberikan kompensasi kepada kami atas kerugian kami. Mendengar kata-kata Si Feng, Brute Spear dan ekspresi teman-temannya memutar. Mereka tidak menginginkan apapun selain merobek Si Feng menjadi bagian kecil-kecil. Saat ini, mereka masih memiliki banyak hal untuk ditangani di Pulau Iblis, dan akan butuh waktu sebelum mereka selesai. Jika negara adidaya lainnya mengetahui tentang Pulau Iblis, perang akan meletus. Jika itu terjadi, negara adikuasa lain mungkin merebut beberapa item yang mereka cari. Ini jelas bukan hasil yang ingin mereka lihat. Aku akan mengakui bahwa kamu cukup pintar. Katakan, kalau begitu, apa yang kamu inginkan? Brute Spear menggeram ketika dia menahan amarahnya yang menggelegak. Mendengar ini, sudut bibir Si Feng terangkat ketika dia berkata dengan tidak tergesa-gesa, karena ini adalah kompetisi, kita harus meratakan peluang. Kondisi kamu terlalu sepihak. Jika kita menang,
kita hanya bisa pergi dengan selamat. Tetapi jika kita kalah, kita harus menyumbangkan sebagian dari jiwa kita, menderita keadaan lemah untuk waktu yang lama. Jika kamu benar-benar menginginkan kecocokan, lakukanlah dengan adil. Karena kita harus menyumbangkan jiwa kita jika kalah, bukankah kamu juga harus menawarkan sesuatu? Item yang diberikan Dewa Iblis berbeda dari drop monster. Tidak ada waktu tunggu 2 jam untuk mengambil kepemilikan. Kecuali jika item memiliki pengaturan yang membuatnya agar jatuh pada kematian. Bahkan jika dia membunuh Brute Spear, tidak ada jaminan bahwa dia bisa mendapatkan item dari tas pria itu. Bahkan jika sesuatu jatuh, itu tidak mungkin bahwa itu adalah Soul Orb yang dia inginkan. Di masa lalu, banyak negara adidaya telah mencari Soul Orb dan telah menggunakan banyak cara, baik jujur Ayuro maupun tidak, untuk mendapatkannya. Namun, tidak peduli apa yang mereka coba, mereka gagal mendapatkan Soul Orb dan tidak punya pilihan selain menukar harta berharga dengan bunga 7 dosa. Menyumbang item, Brute Spear menatap Si Feng. Sayangnya, dia saat ini tidak memiliki cara untuk berurusan dengan pendekar pedang. Sebaliknya, Si Feng memegang kelemahannya, Pulau Iblis, di telapak tangannya. Baik, jika kalian menang, aku akan memberikan kalian semua peralatan Dark Gold level 45. Namun, kamu harus mengurangi HP aku hingga 50% untuk menang. Kamu dapat memilih salah satu dari 2 opsi ini. Mendengar kata-kata Brute Spear, semua orang yang hadir tidak bisa tidak mengagumi Si Feng. Ini terutama berlaku untuk 5 anggota bunga 7 dosa di samping Brute Spear. Jika bukan karena Si Feng menjadi musuh mereka mungkin bahkan memuji pria itu. Fakta bahwa Si Feng telah meyakinkan Brute Spear untuk mengambil langkah mundur, meskipun itu sangat kecil, adalah prestasi yang luar biasa di dalam dan dari dirinya sendiri. Lagi pula, di bunga 7 dosa, Brute Spear adalah anggota dosa kesombongan. Jika Si Feng memilih opsi pertama dan bersaing untuk mendapatkan hadiah, kelompok Si Feng hanya perlu menurunkan HP Brute Spear sebesar 20%. Adapun opsi kedua, sementara ada hadiah, mereka harus mengurangi HP Brute Spear hingga setengahnya. Perbedaannya jelas. Jika kelompok Si Feng ingin menang, mereka pasti akan memilih opsi pertama. Pada akhirnya, tidak ada yang berubah. Jadi, apa kamu mengatakan itu? Jika kami memusnahkan semua hapmu, kamu akan memberi kami item epic? Tanya Si Feng, tersenyum. Kamu benar-benar bajingan serakah. Apakah kamu pikir kalian layak mendapatkan satu item epic? Brute Spear berkata dengan jijik. Sementara level 45 Dark Gold Equipment menggoda, apakah kamu pikir aku akan kekurangan sesuatu seperti itu? Kata Si Feng, tertawa sambil mengekspos efek cahaya gelang Angry Tyrant. Segera, cahaya epic rank Angry Tyrant mengejutkan semua orang yang hadir. Sebelumnya, Si Feng telah menyembunyikan efek cahaya dari senjata dan peralatannya. Membuatnya sangat sulit untuk menentukan kualitas barang-barangnya kecuali seseorang telah melakukan penelitian mereka pada berbagai bahan dewa domain. Jelas, tidak ada yang bisa menentukan kualitas barang-barangnya. Kalau tidak, mereka akan tercengang. Peralatan epic, Passing Monarch terkejut ketika dia melihat gelang Si Feng. Bahkan Freedom Alliance hanya memiliki beberapa peralatan epic. Sulit dipercaya bahwa seorang pemain sendirian seperti Si Feng memiliki sepotong juga. Sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Ketika Brute Spear memandangi Angry Tyrant milik Si Feng, keserakahan muncul di matanya. Peralatan epic bahkan langka di Super Guild. Super Guild memiliki item epic yang jauh lebih sedikit daripada ahli puncak. Hanya pakar puncak yang berkinerja sangat baik yang ditugaskan peralatan epic. Bahkan Brute Spear hanya mengenakan 2 potong peralatan epic. Dia telah menerima salah satunya dari bunga 7 dosa, sementara dia baru saja mendapatkan yang lain dari pencarian Dewa Iblis. Dia tidak memiliki gelang epic. Jika dia bisa mendapatkannya, mereka pasti akan meningkatkan atribut dasarnya. Jika kamu ingin melakukannya dengan cara itu, kami akan melakukannya dengan adil. Jika aku bertaruh item epic, maka kalian juga harus bertaruh item epic, kata Brute Spear, mencibir. Jelas tidak mungkin untuk mencuri gelang epic Si Feng. Bahkan jika dia membunuh Si Feng, pendekar pedang akan menjatuhkan barang acak. Peluang mendapatkan gelang epic itu terlalu rendah. Jika dia mau, dia harus bertaruh. Jika kamu kalah, kamu hanya perlu menyerahkan satu item epic, namun jika kita kalah, kita perlu menawarkan jiwa kita dan item epic. Kamu menyebut adil itu, Si Feng menyeringai. Jika kamu menginginkan keadilan absolut, baiklah. Kamu dan aku, 1 lawan 1, kata Brute Spear. Jika kamu menang, aku akan memberimu item epic tingkat atas. Item epic top tier, ekspresi Si Feng memutar ke salah satu penghinaan. Dia kemudian mempublikasikan atribut Angry Tyrant untuk dilihat semua orang. Jika kamu bisa menawarkan bagian epic equipment yang lebih baik daripada milikku, aku akan mempertimbangkannya. Jika tidak, jangan sepakat. Petik 2.